Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel SK21. Karena kemarin ada yang komen di salah satu videoku, dia tanya apakah mau bikin tutorial 3D pakai Construct 3 katanya. Ya udah, tanpa buas-buas langsung tak bikinin sekarang wey. Tutorial bikin game first person shooter atau FPS 3D di Construct 3 dengan cepat. Tapi aku mau jelasin dulu kalau Construct 3 itu adalah game engine yang powerful untuk bikin game 2 dimensi. Tapi kalau 3D juga bisa, tapi untuk project kompleks, misal mau bikin game kayak PUBG, Mortal Kombat, PES, nah itu pakai game ya engine yang lain aja. Nah oke, langsung aja masuk ke Construct 3. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe yo. Jaluk turun tenan aku cahyo. Oke, suwun. Oke, di sini udah masuk ke Construct 3, langsung aja klik new, kemudian tambahkan project, misal namanya project FPS 3D gitu aja. Lalu untuk presetnya di sini aku menggunakan 1080 pixel landscape. Langsung kita klik create. Oke, kemudian di bagian size ini langsung kita ubah aja 1920 kali 1080. Kemudian kita tambahkan spread untuk player ya. Klik kanan, insert object, klik spread, kasih nama player. Insert, kemudian klik bebas, lalu tambahkan warna apa terserah. Di sini gue kasih warna ungu aja. Kemudian klik silang dan perkecil. Nah, segini mungkin. Kita zoom minus supaya lebih jelas. Oke, kita perkecil lagi. Nah, oke segini. Setelah itu kita tambahkan behavior custom. Behavior ini digunakan untuk pergerakan playernya ya. Jadi kita tidak menggunakan platform, namun menggunakan custom ataupun car ya. Custom, add, langsung aja kita klik silang. Kemudian tambahkan tail background. Klik kanan, insert new object. Kemudian tail background kita kasih nama sand. Nah, kemudian kita import file di sini. Sini gue menggunakan gambar pasir ya. Pasir seperti ini, lalu kita klik silang. Kemudian kita taruh di pojok terlebih dahulu, lalu perbesar. Nah, segini. Kemudian warp horizontalnya kita ganti mirror repeat. Warp vertikal juga mirror repeat. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita kasih di bawah, move to send to bottom of layer ya. Oke, setelah itu tambahkan 3D shape. Klik kanan, insert object, 3D shape. Kita kasih nama apa ya? Shape gitu aja. Lalu kita klik insert, klik bebas di sini. Setelah itu kita kasih warna terserah aja. Misal di sini ungu, di sini pink, di sini kuning. Kemudian di sini merah. Dan untuk top apa ini? Warna apa? Enggak tahu lah. Oke, kemudian yang terakhir hijau, lalu klik silang. Oke, setelah itu kita tambahkan behavior solid. Add new behavior solid. Lalu kita perbanyak dengan cara kontrol aja, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kemudian kita height-nya atau tingginya kita bedakan di sini di bagian Z height ini ya. Z height ini kita kasih berapa ya? Misal di sini 80. Terus yang ini 90. Yang ini 120. Yang ini 110. Yang ini 100. Sebenarnya opsional sih, tapi nggak apa-apa. Gitu aja. Kemudian di bagian project di sini di bagian Z axis scale ini kan pertama kita menggunakan normalis ya. Kita ganti menjadi regular supaya ukuran Z axis itu sama dengan XY. Intinya begitu. Oke. Setelah itu kita masuk ke event sheet untuk menambahkan kamera 3D. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu, klik kanan insert object 3D kamera, kemudian klik insert. Setelah itu kita masuk event sheet, kemudian kita beri nama grup, namanya kamera 3D. Oke, lalu tambahkan event sheet untuk kamera. Sebelum itu kita tambahkan global variable dulu. Yang pertama ada player height. Untuk value-nya kita bebas di sini. Di sini gue menggunakan 45 aja. Lalu tambahkan global variable lagi, namanya player speed. Di sini gue gunakan 200 saja. Lalu tambahkan global variable lagi namanya mouse speed. Di sini kita gunakan 10 aja. Oke.
Lalu tambahkan event di kamera. Pertama add event, system, setelah itu on start of layout. Lalu add action, 3D kamera, lalu set kamera paralel. Ini ya. Look parallel to layout. Lalu kamera X-nya kita ganti menjadi player.x. Lalu kamera Y, player.y. Kemudian kamera Z-nya kita menggunakan player.z elevation plus player height. Kemudian look angle kita gunakan player angle. Oke, kemudian klik done. Setelah itu kita tambahkan event lagi, system everything, add action, 3D kamera, set kamera position, look ini ya, set position. Untuk kamera X seperti tadi player.x. Kemudian kamera Z player.y. Dan kemudian kamera Z player.z elevation plus player height. Kemudian ini untuk settingannya adalah kamera down. Kemudian kita tambahkan mouse terlebih dahulu. Klik kanan di sini insert new object, lalu tambahkan mouse dan klik insert. Tambahkan keyboard juga sekalian, nggak apa-apa, buat nanti movementnya ya. Kemudian masuk ke event sheet lagi, add event untuk kamera 3D. Lalu mouse on move, bagian on movement ya, on movement, add action, 3D kamera, lalu pilih rotate kamera. Lalu untuk rotate X-nya adalah mouse movement X. Lalu rotate Y-nya adalah mouse movement Y. Lalu min polar angle-nya kita ganti menjadi 60, max polar angle yaitu 120. Nah, fungsinya adalah di sini untuk menggerakkan kameranya ke kanan dan ke kiri dengan pergerakan mouse ya. Kemudian kita tambahkan mouse lagi. Lalu on click left button ya, klik down. Lalu add action, mouse, lalu request pointer lock. Nah, jadi supaya ketika kita klik dengan tombol kiri, maka kameranya akan berhenti itu. Masih ada yang kurang, yaitu di bagian 3D kamera tadi. Ininya dibagi dengan mouse speed ya, supaya kecepatannya itu tidak terlalu cepat juga. Oke, dan klik down. Dan ya, kita coba aja lagi. Nah, jadi pergerakannya itu lebih halus lah, lebih pelan ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan mouse. Oke, kita langsung masuk ke movement. Klik add group, kasih nama movement. Lalu add event. Kemudian pilih keyboard. On di sini ya, key is down. Pertama kita W. W ini untuk maju. Jadi di sini add action, player. Kemudian move, add angle. Kemudian angle-nya yaitu player speed. Player speed dikali dengan DT atau tick ya. Kemudian di sini kita taruh bawah. Kemudian angle-nya kita ganti menjadi 3D kamera titik kamera X rotation. Lalu klik down. Setelah itu add action lagi, player. Kemudian push out solid, add angle ini. Angle-nya adalah 3D kamera titik kamera X rotation plus 180 derajat supaya dia maju ke depan ya. Kemudian kita kontrol aja ke bawah, lalu kita ke kiri dengan tombol A atau keyboard A. Kemudian ininya kita ganti aja menjadi kamera X rotation-nya kita ganti menjadi negatif 90 supaya ke kiri. Kemudian untuk push-nya kita ganti menjadi plus 90. Oke, setelah itu kita kontrol lagi. Kemudian kita ganti menjadi ke kanan dengan D. Lalu di bagian angle-nya kita plus 90. Kemudian untuk push-nya kita min 90. Lalu yang terakhir ada
S atau ke belakang, ini kita gini, biarin aja kayak gini. Kemudian kita klik down. Oke, jadi yang minus itu kita taruh di sini ya. Min player speed kali DT ini. Kemudian dah gini aja, klik down. Lalu kita play. Oke, dan hasilnya seperti ini guys. Untuk movementnya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan yang namanya tembakan dan juga peluru ya. Oke, pertama kita buat untuk bulletnya dulu, atau apa sih namanya, peluru ya. Oke, insert new object, 3D shape kita kasih nama bullets. Kemudian klik insert, klik di sini. Kemudian untuk bulletnya kita apa ya, kasih warna oranye aja lah. Oranye gimana sih? Nah, kayak gini. Kita kasih warna gini aja untuk bulletnya. Sebenarnya bisa pakai gambar, tapi untuk tutorial ini ya kalian bisa customize sendiri lah. Kemudian klik silang. Setelah itu tambahkan behavior bullet. Oke. Kemudian untuk speednya kita kasih 10. Akselerasi dibiarkan 0. Gravity 0. Kemudian ya kayak gini aja. Kemudian klik silang. Nah, setelah itu perbesar dulu aja, kita taruh di luar dulu, terus ganti ke 5x5. Nah, terus ininya juga 5 ya. Kalau udah taruh luar kayak gini, kita tambahkan instant variable di bagian bulat. Instant variable yang pertama yaitu z axis. Kita kasih 0. Setelah itu tambahkan instant variable lagi yaitu speed. Speednya kita kasih angka 10 aja. Oke, setelah itu kita ke event sheet. Kita tambahkan grup baru. Kita kasih nama gun and bullet. Kemudian langsung aja add event. Di bagian mouse, on click left ya, udah bener, klik down. Setelah itu add action. Pilih player. Lalu spawn another object. Klik to choose. Pilih objeknya itu objek bullets. Layernya layer 0, kemudian image point-nya juga 0 ya. Kemudian klik down. Setelah itu add action lagi, bagian bullets. Kita set Z elevation-nya. Set Z elevation ke player. Titik Z elevation dibagi 2. Setelah itu di bagian bullets lagi, pilih set angle. Set angle ini ya, set angle ke 3D kamera dot titik kamera X rotation, lalu klik down, lalu add action lagi, bullets, lalu set value ke Z axis ke 3D kamera titik kamera Y rotation, lalu klik down, lalu bullets lagi, set value speed to 3D bullets titik bullet titik speed, lalu klik down. Kemudian add event system everything, lalu add action bullets set position ke save dot x plus cos save dot angle dikali dengan save dot speed. Oke. Kemudian di bagian Y-nya juga hampir sama. Tapi di sini save Y, dan di bagian cos kita ganti ke sin. Oke, kemudian klik down. Lalu di bagian bullets lagi kita set Z elevation ke save Z elevation plus cos
save z axis kali save.speed. Oke, kemudian kita klik done. Nah, setelah itu kita add event lagi, bullets, lalu on create, kemudian add action, system, wait, ke 4 detik, lalu add action, bullets, destroy. Jadi ketika bullet itu dibuat atau tembakan itu dilesatkan selama 4 detik, jika tidak mengenai objek apapun, maka bullet itu bakalan di-destroy atau hilangkan. Kemudian aktifkan lagi bullets, lalu on collision with another object, klik to choose, pilih namanya save, klik done, lalu kita kontrol sini bullet destroy. Nah, oke, udah gini aja untuk gun and bulletnya. Lalu kita coba klik play. Oke, nah itu adalah tembakan atau bullet yang kita buat. Jadi seperti ini bulletnya. Nah, mungkin kalian bisa customize sendiri untuk menambahkan kayak UI tembakan deh. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan menambahkan enemy. Pertama kita tambahkan enemy, klik kanan insert new object, 3D shape, kita kasih nama enemy. Kita klik di sini. Kemudian di bagian back kita hapus saja, front juga hapus, left juga hapus, top hapus, bottom juga hapus. Di sini kita hanya menggunakan rag aja. Kita hapus dulu, kemudian kita klik di sini, lalu pilih gambarnya. Di sini gue gunakan Kabajek. Ini adalah monster yang lumayan menakutkan. Dan ini adalah dari Open Game Art ya. Kalian bisa download melalui link yang ada di deskripsi kalau mau pakai juga. Dan klik X di sini. Setelah itu mungkin kita bisa perkecil size-nya ke 60 x 60 aja. Kemudian Z height-nya juga 60. Oke, setelah itu kita taruh di sini aja. Kemudian kita tambahkan insert new object, pilih sprite, kita kasih nama spawn enemy. Seperti di sini kita kasih nama, kita kasih warna hijau ya, misal gitu. Terus kita taruh di sini, di sini, oke. Kemudian klik kanan, Z order, move to layer, send to bottom of layer. Kemudian kita double klik. Kita tambahkan originnya. Klik kanan, add image point, sampai 10 image point ya. Oke. Kemudian kita random aja di sini. Jadi randomnya di sini adalah untuk spawn enemy-nya ya. Oke, kemudian setelah itu kita klik silang. Lalu kita masuk ke event sheet. Sebelum itu kita tambahkan dulu di bagian enemy behaviors, yaitu move to. Nah ini ya. Add. Kemudian max speed-nya kita ganti bisa di 50, akselerasi 50, declaration-nya 100. Oke, dan masuk ke event sheet. Kita tambahkan group namanya enemy. Kemudian add event, system, everything, add action, enemy, move to object. Lalu objeknya kita ganti menjadi player. Oke, klik done. Setelah itu kita klik di sini. System on start of layout. Sebelum itu kita tambahkan function dulu. Function untuk spawn enemy. Kita kasih nama spawn enemy. Lalu add action, spawn enemy, spawn another object. Klik to choose objeknya enemy, layernya 0. Kemudian image point-nya random 0,11. Karena tadi ada 10 image point ya.
Kemudian setelah itu kita tambahkan di bagian start of layout ini add sub event system, pilih repeat 8, mungkin 8 aja. Lalu add action function spawn enemy. Kemudian add event lagi. Di sini kita tambahkan dulu di bagian enemy-nya, kita tambahkan variable health atau nyawa. Health-nya adalah 5 ya. Kemudian add event enemy compare variable. Compare instant variable health less or equal 0 down. Lalu add action enemy destroy. Kemudian function call spawn enemy. Jadi setiap kali enemy itu mati, maka enemy yang lain akan muncul. Nah, cara mematikan enemy-nya yaitu dengan add event bullets on collision with another object. Klik to choose, pilih enemy, klik down. Setelah itu add action bullets destroy, add action enemy subtract from health number down 1 maksudnya. Nah, gini aja. Dan kita coba misal playernya kita taruh di sini aja. Kita coba klik play. Nah, maka akan ada enemy yang harus kita tembak minimal 5 kali untuk mati. Nah. Jadi dan setiap enemy-nya mati, maka enemy yang lain akan muncul seperti di belakang itu. Dan kalian juga bisa custom untuk supaya enemy-nya ini semisal kalian harus mati ketika enemy-nya ini mengenai kalian, atau enemy-nya ini semakin lama semakin cepat dan semakin banyak, jadi levelnya itu bertambah terus untuk usernya. Dan mungkin itu aja untuk tutorial gimana cara membuat game first person shooter di Construct 3 menggunakan 3D kamera. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan jika masih ada yang kurang bisa banget untuk ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komentarnya. Sekian dari SK21, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.